jajaran kabinet. Indonesia butuh wajah-wajah baru yang bersih, berani dan penuh semangat, kata Presiden Prabowo, seperti dilaporkan oleh sumber terpercaya. Pernyataan itu sontak menjadi headline di berbagai media. Tawaran kursi menteri kepada seorang diaspora muda yang sebelumnya dikenal sebagai pengkritik parlemen benar-benar menjadi cerita tak terduga. Jawaban lugas dan cerdas Salsa. Alih-alih silau dengan tawaran jabatan tinggi, Salsa menjawab dengan penuh kecerdasan. Pak Presiden, saya merasa sangat terhormat. Jabatan apapun adalah amanah besar. Bila rakyat dan negara membutuhkan, saya siap mengabdi. Tapi izinkan saya belajar dan mendengar lebih banyak agar kehadiran saya benar-benar memberi manfaat, ucap Salsa. Jawaban itu membuat Presiden Prabowo tersenyum puas. Itu jawaban yang saya harapkan. Kerendahan hati dan komitmen adalah kunci. Kita butuh orang-orang yang siap bekerja demi bangsa, bukan demi diri sendiri, balasnya. Hal ini pun riuh di media sosial. Tak butuh waktu lama, kabar ini kemudian mendominasi semua lini masa. Komunikasi yang kalian sampaikan itu bisa menyulut amarah masyarakat atau bisa membangkitkan semangat dari masyarakat. Jadi, berkomunikasilah yang baik, berkomunikasilah yang berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai ambil pelajaran baru seminggu yang lalu, 5 orang dipecat kok ambil pelajaran dari situ. Bahwa kita akan selalu berpihak kepada masyarakat, kita akan mengayomi masyarakat. Begitulah kurang lebih bunyi dari ucapan Salsa Erwina. Salsa Erwina mendadak muncul di tengah hiruk-pikuk politik negeri ini. Sosok yang sebelumnya nyaris tak terdengar, tiba-tiba menjadi perbincangan di ruang-ruang publik, di forum-forum kampus, hingga di warung kopi jalanan. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya dia dan dari mana keberaniannya muncul? Ada yang mengatakan Salsa hanyalah mahasiswa biasa, aktivis yang vokal di lingkungan organisasi mahasiswa. Namun, ada pula yang meyakini ia adalah representasi dari keresahan generasi muda. Suara yang tak pernah diundang, tetapi kini tak bisa lagi diabaikan. Kabar beredar, Salsa Erwina dipanggil atau mungkin diundang ke istana. Entah sekedar rumor, entah sebuah kebenaran yang tak semua orang tahu. Tapi imajinasi publik sudah terlanjur terbawa. Mereka membayangkan seorang gadis muda berdiri di tengah ruang megah, berhadapan langsung dengan para pejabat tinggi negara. Lalu ketika mikrofon diberikan padanya, hening menyelimuti ruangan. Mata-mata yang biasanya menatap penuh wibawa, kini terfokus pada sosok sederhana itu. Ada rasa penasaran, ada rasa waspada, apa yang akan diucapkan oleh anak muda ini. Konon, kata-kata yang keluar adalah bukan basa-basi, bukan pujian kosong, bukan kalimat manis yang biasa terdengar di ruang resmi. Salsa justru bicara dengan jujur, lugas, bahkan belak-belakan. Ia menyebut hal-hal yang selama ini hanya dibicarakan di luar gedung kekuasaan. Fakta-fakta yang menohok, pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Seisi ruangan, katanya mendadak sunyi. Tak ada tawa, tak ada interupsi, hanya ada keheningan yang panjang. Seolah setiap kata yang terucap meninggalkan bekas mendalam. Seolah keberanian seorang gadis muda mampu membungkam kekuasaan untuk sesaat. Tapi di luar sana cerita lain berkembang. Rakyat yang mendengar kabar ini pun bersorak bahagia. Media sosial riuh dengan pujian. Komentar-komentar pun mulai bermunculan. Inilah suara generasi baru. Akhirnya ada yang berani bicara tanpa takut dan bahkan semoga ia tak berhenti sampai di sini. Namun di balik sorak-sorai itu ada juga suara skeptis. Ada yang meragukan. Apakah benar ia berbicara sedemikian lantang di istana? Ataukah itu hanya rekayasa narasi? Sekadar spekulasi yang dibesar-besarkan oleh publik yang haus akan sosok pemberani. Dan kalaupun benar, apa konsekuensinya? Seorang gadis muda berani berbicara di depan penguasa bukan tanpa resiko. Tekanan politik bisa datang kapan saja. Resiko hukum bisa mengintai, stigma sosial, cibiran, hingga ancaman mungkin saja mengikuti setiap langkahnya. Meskipun begitu, keberanian seperti ini memang sangat jarang muncul.
Seorang anak muda yang tak memilih jalan aman, tak bersembunyi di balik layar, melainkan maju ke depan. Ia berbicara apa adanya, seolah tak peduli pada posisi atau jabatan siapapun di hadapannya. Banyak yang percaya jika cerita ini benar, maka ini bukan sekedar momen sesaat. Ini bisa menjadi titik balik, simbol bahwa generasi muda Indonesia tidak lagi diam. Mereka bisa hadir, menatap langsung wajah kekuasaan dan berkata, "Kami melihat, kami tahu, dan kami berani bersuara." Dan dari situlah pertanyaan terbesar pun muncul. Apakah suara Salsa Erwina hanya akan bergaung sebentar lalu menghilang, terkubur oleh isu-isu lain yang lebih bising? Atau justru suara ini akan terus menggema menjadi inspirasi hingga akhirnya mendorong lahirnya perubahan nyata? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, nama Salsa Erwina kini telah tercatat dalam percakapan bangsa. Ia bisa jadi hanya simbol, bisa jadi pula pionir dari sebuah gelombang besar yang mungkin akan segera datang. Semuanya tentu masih tanda tanya. Tapi seperti kata orang, kadang sejarah dimulai bukan oleh tokoh besar, melainkan oleh suara kecil yang diucapkan di saat yang tepat dan membuat semua orang terdiam. Mungkin itulah yang sedang kita saksikan saat ini. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri. Banyak juga gosip gitu, oh aku akan masuk jadi staf sus presiden, atau aku akan jadi menteri gitu, atau aku akan jadi apa gitu di kabinet yang baru. Enggak ya teman-teman, aku belum ada rencana untuk mau pulang ke Indonesia, dan aku belum punya hati untuk ikut makan dari duit rakyat. Jadi lebih baik ya aku secara independen membangun aja diri sendiri dan terus berkontribusi kepada teman-teman semua gitu. Saya sampaikan lagi kepada Bapak ya Pak, saya mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak. Seperti itulah Salsa Erwina jawab cerdas setelah Presiden Prabowo tawarkan jabatan staf kepresidenan. Jakarta, jagat politik dan dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah kabar mengejutkan. Salsa Erwina, diaspora Indonesia yang ada di luar negeri yang kemarin sempat viral karena kritik tajamnya terhadap DPR, kembali menjadi sorotan usai bertemu dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Dalam pertemuan yang penuh dengan kehangatan dan kejutan itu, Presiden Prabowo secara terbuka menawarkan Salsa Erwina sebuah kesempatan besar, yaitu jabatan sebagai staf di lingkungan kepresidenan. Namun jawaban Salsa yang lugas dan juga cerdas serta penuh pertimbangan membuat publik kagum sekaligus merasa terharu. Pertemuan tersebut penuh dengan kehangatan. Suasana Istana Kepresidenan hari itu benar-benar terasa berbeda. Salsa Erwina hadir dengan balutan busana sederhana namun elegan, membawa aura khas diaspora yang tetap rendah hati. Meski kini dirinya tengah menjadi pusat perhatian. Presiden Prabowo pun menyambut dengan ramah. Dalam pertemuan tertutup namun kemudian dibocorkan oleh sumber resmi, Presiden Prabowo memuji keberanian Salsa. Saya menghargai keberanian Anda. Tidak semua orang punya nyali untuk menyampaikan kritik. Itu kualitas penting untuk bangsa ini, ujar Presiden Prabowo. Ucapan itu pun membuat Salsa tersenyum gugup namun tetap terlihat tenang. Ia mengangguk penuh dengan rasa hormat dan tawaran yang mengejutkan dari Presiden Prabowo. Pastinya dalam momen itu, Presiden kemudian melemparkan tawaran yang mengejutkan. Kalau Anda mau, saya ingin Anda ikut bergabung. Saya tawarkan Anda untuk jadi staf di kepresidenan. Suara kritis seperti Anda dibutuhkan di lingkaran kami, kata Prabowo seperti dituturkan salah seorang sumber dari istana. Sontak, pernyataan itu pun membuat suasana hening sejenak. Bagi banyak orang, tawaran ini adalah sebuah mimpi besar. Kesempatan langka untuk bekerja langsung di lingkaran kekuasaan tertinggi negara. Jawaban cerdas Salsa Erwina. Namun, jawaban Salsa justru menjadi sorotan utama. Dengan tenang, ia menanggapi tawaran Prabowo dengan cara yang penuh dengan kecerdasan.
Terima kasih banyak Pak atas kepercayaan yang luar biasa ini. Jujur, saya merasa terhormat sekali. Tapi izinkan saya menjawab dengan hati-hati. Saya ingin memastikan bila suatu saat saya diberi tanggung jawab itu bukan hanya karena viral, melainkan karena kapasitas dan integritas saya. Saya tidak ingin mengecewakan Bapak apalagi rakyat, ujar Salsa seperti dikutip dari penutupan saksi pertemuan. Jawaban itu disambut senyum bangga oleh Presiden Prabowo. Itulah yang saya suka. Anda punya integritas, ucapnya singkat. Riuh di media sosial. Begitu kabar ini menyebar, jagat maya pun langsung meledak. Tagar Salsa Erwina, tagar jawaban cerdas, dan tagar Prabowo Salsa menjadi trending di Twitter Indonesia. Jawaban Salsa luar biasa. Dia bisa saja langsung menerima, tapi dia memilih berpikir matang. Salut, tulis seorang warganet. Bukan hanya cantik dan pintar, Salsa juga berkarakter. Indonesia butuh anak muda seperti dia, komentar netizen lainnya. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaik dan juga menarik pastinya dari channel kesayangan Anda ini. Salsa Erwina dipanggil Presiden Prabowo. Jabatan Menteri siap demi negara tercinta. Jakarta, kabar menghebohkan kembali mengguncang panggung politik tanah air. Nama Salsa Erwina, diaspora Indonesia di Denmark yang sebelumnya viral karena kritik pedasnya terhadap DPR, kini resmi dipanggil ke Istana Kepresidenan Republik Indonesia oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bagaimana ulasan selengkapnya? Inilah news update kita kali ini. Bukan sekadar undangan biasa, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Salsa Erwina dipertimbangkan untuk menduduki posisi penting di jajaran kabinet sebagai seorang menteri. Dengan penuh keberanian dan cinta tanah air, Salsa pun menyatakan kesiapannya. Demi negara tercinta, saya siap bila diberi amanah, ujarnya. Dari diaspora ke panggung nasional. Perjalanan Salsa Erwina sungguh luar biasa. Dari seorang diaspora Indonesia yang tinggal di Denmark, ia tiba-tiba menjadi sorotan nasional setelah kritikannya terhadap DPR viral di media sosial. Sikap lugasnya dianggap mewakili suara rakyat yang haus akan perubahan. Tidak heran jika publik memberi julukan kepadanya sebagai suara emas diaspora. Kini langkahnya semakin jauh dari forum diskusi di Eropa menuju ruang megah Istana Negara. Panggilan istimewa dari Presiden Prabowo. Menurut sumber resmi Istana, Presiden Prabowo Subianto secara pribadi meminta Salsa hadir untuk berdiskusi langsung. Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap sosok Salsa. Beliau melihat keberanian, kecerdasan, dan integritas yang jarang dimiliki anak muda, ujar seorang staf protokol. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan apresiasinya. Indonesia butuh orang-orang yang berani bicara. Kita tidak boleh alergi kritik. Justru dari kritik itulah kita bisa memperbaiki diri. Saya ingin orang seperti Anda ikut serta membangun bangsa ini, tutur Prabowo. Tawaran jabatan menteri yang membuat pertemuan semakin heboh adalah ketika Presiden Prabowo mengutarakan niat untuk memberi Salsa kesempatan besar. Kalau Anda bersedia, saya ingin Anda ikut dalam